Ya, kita lanjutkan. Kita masuk pada poin kedua di sini. Kita masuk kepada letting the user choose when to quit ya. Membiarkan pengguna memilih kapan berhenti. Oke, we can make the parrot.py ya. Ini kalau di ebooknya sebenarnya setiap script ada namanya ya. Run as long as the user want by putting most of the program inside a while loop. Ya, jadi kita bisa bikin sebuah script, dia akan jalan terus selama kita masukkan ke dalam sebuah while loop. We'll define a quit value and then keep the program running as long as the user has not entered the quit value ya. Jadi di sini keywordnya adalah quit. Selama user belum memberikan perintah quit, maka dia akan memberikan inputan begitu ya. Oke. Ya, kita bikin baru saja di sini. From kemudian /n beritahu saya sesuatu. Dan saya akan mengulangnya kepada Anda. Ya gitu aja ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. From plus sama dengan /n masukkan quit ya. Jadi di situ ada note untuk mengakhiri program. Ya, jadi di sini kita akan memberikan catatan ya, kalau programnya mau selesai ketik aja quit gitu ya, ketik aja quit. Kemudian kita define message-nya ya, empty message di sini tidak isinya, tapi harus kita lakukan gitu ya. Contohnya seperti yang tadi gitu ya, ada number, ada current number. Nah, harus kita define karena dia akan kita cek gitu ya. Maka di situ while pengecekannya adalah while kemudian message itu tidak sama dengan, bacanya gitu ya, tidak sama dengan quit ya, maka kita akan melakukan dua perintah di sini. Message itu sama dengan input from ya. Jadi di sini inputnya ada di tengah-tengah while ya, seperti itu. Kemudian kita berikan perintah print kemudian message ya. Oke, inputannya tidak diolah di sini ya, hanya inputannya kita tampilkan lagi ya. Bisa aja nanti itu adalah sebuah list ya, sebuah dictionary, bisa kita olah selanjutnya. Oke, kalau kita masukkan di sini ya. Oke, kita kasih ya, dia akan tetap berjalan ya, terus gitu ya, selama kita tidak mengakhiri quit. Jadi kalau kita masukin quit di sini tanpa tanda seru ya, maka dia baru berhenti seperti itu. Walaupun nanti di sini ada ya, di sini ya, dia akan selalu, kalau kita lihat di sini ya, yang dicek kondisinya adalah selama message tidak sama dengan quit ya. Selama message tidak sama dengan quit, maka di sini kita akan melakukan dua perintah di sini. Pertama, kita berikan perintah message sama dengan input from ya.
From-nya mana Pak? From-nya di atas sini. Ya, jadi satu kali kita define from di sini ya, maka kita bisa gunakan berulang kali di sini ya, nggak perlu kita tuliskan berkali-kali ya. Oke, nah kemudian kenapa kita perlu message di sini? Karena kita perlu ngecek. Tapi kalau dia sudah tidak berikan nilai, maka kita bisa ngecek nilai dari si message-nya tadi. Oke, ini pembahasannya sudah saya bahas. Kemudian di sini ada sedikit tambahan coding ya. Jadi kita bisa menghilangkan kata quit yang tadi. Jadi kalau kita lihat tadi di sini di atas tadi di sini, ini kelihatan nih kata quitnya gitu ya. Kita bisa kita bisa hindari gitu ya. Coba saya di sini saja. Jadi di sini tambahannya adalah di sini. Ya, kita tambahkan kondisi if. Jadi selama if ini masih dalam while ya, masih dalam satu blok yang sama, maka ini masih dalam bagian dari while. If ini akan ngecek ya, if message ya tidak sama dengan quit ya, oke, tidak sama dengan quit titik 2, maka posisi printnya kita pindahkan ya, ini kita pindahkan di sini sama tadi. Cuma sekarang ketika quitnya muncul, dia nggak kita print ya. Jadi kalau kita run lagi ya, sama gitu ya. Kalau saya kasih quit di sini, maka quitnya tidak ditampilkan karena dia ngecek di sini if message tidak sama dengan quit. Kalau sama dengan quit berarti dia tidak akan ngeprint ya, maka di sini tidak akan muncul kata quit ya. Berarti data yang masuk di sini bisa kita simpan sebenarnya ya. Ya, sudah berapa menit ini? Masih 7 menit, saya lanjutkan saja. Masuk kepada poin nomor 3 itu adalah menggunakan flag ya, using a flag. Dalam contoh sebelumnya kita menggunakan program melakukan tugas-tugas tertentu sementara kondisi yang diberikan adalah benar. Tetapi bagaimana dengan program yang lebih rumit di mana banyak kejadian berbeda dapat menyebabkan program berhenti berjalan ya. Misalnya dalam sebuah permainan, dalam sebuah game, beberapa peristiwa berbeda dapat mengakhiri permainan. Ketika pemain kehabisan kapal, waktu mereka habis ya, atau kota-kota yang harus mereka lindungi semuanya hancur. Permainan harus berakhir. Itu harus diakhiri jika salah satu dari peristiwa ini terjadi. Jika banyak kejadian yang mungkin terjadi untuk menghentikan program, mencoba menguji semua kondisi ini dalam satu pernyataan while menjadi rumit dan sulit. Jadi kondisinya di sini ada 3 ya, atau bahkan lebih. Ya, maka di sini nanti kita akan menggunakan untuk program yang harus dijalankan hanya selama banyak kondisi benar, Anda dapat menentukan satu variabel yang menentukan apakah sebuah program aktif atau tidak. Variabel ini disebut dengan flag ya, bertindak sebagai sinyal untuk program. Kami dapat menulis program sehingga mereka berjalan saat bendera di setel ke true dan berhenti berjalan ketika salah satu dari beberapa peristiwa menetapkan nilai bendera ke false ya. Akibatnya pernyataan while ini kita seksual hanya perlu memberikan satu kondisi, apakah flag saat ini benar atau tidak. Jadi nanti kita bisa ngatur flagnya kalau kondisi tertentu terpenuhi. Ya, nah oke, mari tambahkan bendera ke parrot pie dari program sebelumnya. Jadi coba kita
kita biar kelihatan bedanya ya, saya copy aja yang sebelumnya kita sudah ketikkan ya. Biar kita bisa lihat di mana bedanya. Oke, tadi kita sudah sampai pada quit di sini ya, quit. Tapi sekarang kita tidak menggunakan quit ya, kita menggunakan flag yang namanya aktif di sini. Jadi di sini message sama dengan empty kita hapus, kita tambahkan variabel aktif, kemudian kita setting nilainya adalah true. Karena aktif bernilai true, maka kita bisa berikan perintah seperti ini, while active ya. Oke, while aktif dia akan ngecek apakah aktif bernilai true atau false ya. Jadi perintahnya nggak perlu kita berikan seperti yang sebelumnya tadi ya, kita cek message apakah sama dengan quit gitu ya. Tapi di sini kita kasih while aktif ya, dan aktif adalah variabel boolean ya. Boolean ini dia bisa menyimpan true atau false ya, maka karena dia di sini bernilai true, maka ini adalah while aktif sama dengan true, sama dengan seperti ini, sama seperti ini. Tapi karena kita sudah tahu ini adalah variabel boolean, maka cukup kita katakan while aktif gitu ya. While aktif message sama dengan sama seperti ini, if message sama dengan quit ya. Oke, if message sama dengan quit jadi tetap di sini quit kita jadikan sebagai apa namanya, pengecekannya. Tapi ketika message sama dengan quit, yang kita lakukan adalah kita mengubah flagnya yang tadinya true menjadi false kayak gitu ya. Jadi di sini ketika kita ketemu message sama dengan quit, maka kita akan ubah aktif menjadi false seperti ini. Kalau tidak, kita print message seperti ini ya. Jadi kalau kita run sama seperti tadi, programnya sama seperti tadi ya, masukkan kemudian offline. Tapi ketika kita masukkan kata quit di sini ya, maka quit ini akan mengubah men-set si aktif yang tadinya true menjadi false. Nah, jadi ketika dia ketemu sama quit ya, ketika dengan quit maka dia akan eksekusi ini. Nah, dia akan looping ke atas lagi, karena sekarang aktif sama dengan false maka dia berhenti ya, maka dia berhenti. Ya, oke, saya salah sini, cukup satu aja. Oke, kita run lagi. Awal kalau kita katakan quit ya, jadi saya kasih sama dengan lagi. Kalau kita assignment sama dengannya satu aja ya, maka dia berhenti kayak gitu ya. Ini lebih simple programnya ya, cuma nanti kita harus ada kalimat apa namanya, perintah yang akan set di sini ya, aktif menjadi false kayak gitu. Ini nanti saya keluarkan di uasnya ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan flag di sekitar sebagai aktifnya ya, dengan bantuan apa namanya, variabel boolean. Di sini variabel boolean bisa menyimpan true atau false ya. Ini sebenarnya adalah apa namanya, looping yang tidak berakhir kalau aktifnya selalu bernilai true. Tapi di sini ada sebuah kondisi ya,
kondisi di sini if message sama dengan quit ya. Kita bisa berikan kondisi yang lain gitu ya untuk membuat aktif menjadi false. Kalau tadi sebelumnya ada 3 kondisi di mana kita bisa mengubah aktif menjadi false seperti itu ya. Ini satu contoh saja dimana kita gunakan kalimat quit di sini untuk mengubah aktif menjadi false. Nanti sepertinya di latihan juga ada ya. Oke, kita lihat udah berapa menit, cukup panjang. Oke, saya cukupkan dulu.